Halo semua, kembali lagi di cerita Daniel Podcast. Untuk kali ini kita punya cerita tentang apa ya? Yang pastinya itu seru dan enak banget buat didengerin pas lagi santai. Yang juga bisa menambah ilmu pengetahuan kalian nih. Mau tahu ceritanya tentang apa? Langsung aja kita dengerin ya episode kali ini. Selamat mendengarkan. Oke, pada episode kali ini ada sebuah cerita dengan judul Sangkuriang Sakti. Dan cerita ini merupakan cerita dari daerah Jawa Barat. Bagaimana ceritanya? Kita mulai saja ya. Prabu Galuga adalah seorang raja yang suka berburu. Biasanya ia ditemani anjing istana jelmaan dewa. Pada suatu hari, Baginda berburu ke hutan dengan serombongan pengawal. Tapi hampir seharian ia tidak mendapat seekor binatang sekalipun. Setiap kali membidikkan anak panahnya selalu meleset, tak pernah mengenai sasaran. Ada apa ini? Kenapa anak panahku tak pernah mengenai sasaran? Sang Prabu bertanya heran dalam hatinya. Sang Prabu kesal sekali karena tak dapat hewan buruan. Suatu ketika ia pergi ke semak belukar. Di sana ia membuang air kecil yang ditahannya sejak tadi. Air seni Prabu Galuga tersisa dan menggenang di cekungan tempurung kelapa yang tergeletak di bawah rimbunan. Di hutan itu ada seekor babi hutan jelmaan bidadari yang harus menjalani hukuman di dunia. Babi hutan itu bernama Celeng Wayungyang. Saat itu musim kemarau yang panas. Setelah Baginda dan rombongannya meninggalkan tempat itu, datanglah Celeng Wayungyang yang merasa kehausan. Ia menjelati air seni Baginda yang ada di cekungan tempurung kelapa. Atas kehendak Dewata, babi betina itu hamil. 9 bulan kemudian babi itu melahirkan seorang manusia perempuan. Pada saat itu Prabu Galuga kebetulan tengah berburu pula di tempat yang sama seperti 9 bulan yang lalu. Prabu Galuga merasa heran mendengar tangisan bayi di tengah hutan. Makin lama suara tangisan bayi itu makin keras. Prabu Galuga seperti ditarik kekuatan gaib. Sepasang kakinya melangkah ke arah sang bayi. Tentu saja Celeng Wayungyang ketakutan dan segera melarikan diri. Hah? Seorang bayi? Pekik sang Prabu saat mengetahui ada sosok bayi tergeletak di rerumputan. Prabu Galuga segera menggendong bayi itu. Bayi itu kemudian dibawa ke istana, diambil anak dan diberi nama Nyi Dayang Sumbi. 17 tahun kemudian, gadis cantik itu telah tumbuh menjadi seorang dara cantik jelita. Kecantikan Nyi Dayang Sumbi terkenal sampai ke negara tetangga. Hampir setiap pekan datang lamaran. Namun Nyi Dayang Sumbi selalu menolaknya. Sang Prabu menjadi marah sekali. Sumbi, hanya ada 2 pilihan bagimu. Mau menikah atau kuasingkan kau ke tepi hutan. Karena gadis itu tetap tak mau menikah, maka ia diasingkan di tepi hutan. Ia dibuatkan dangau di tepi hutan. Temannya sehari-hari hanya seekor anjing bernama si Tumang, anjing jelmaan dewa. Pekerjaannya sehari-hari adalah menenun kain. Pada suatu hari ketika sedang menenun, salah satu tongkatnya jatuh ke bawah dangau. Ia malas untuk turun ke bawah dangau, maka ia mengucapkan kata-kata, "Siapa yang mau mengambil tongkatku, ia akan kujadikan suamiku." Tak disangka, si Umang naik ke atas sambil membawa tongkat itu. Kiranya anjing itu mendengar perkataan Nyi Dayang Sumbi. Bukan main terkejutnya Nyi Dayang Sumbi melihat siapa yang naik pohon membawa tongkat. Dayang Sumbi hendak menolak kenyataan yang ada, namun tiba-tiba terdengar suara tanpa rupa. Nyi Dayang Sumbi, kau adalah keturunan bidadari. Bidadari pantang menjilat ludah sendiri. Lagi pula, si Tumang memang jodohmu. Sesungguhnya anjing itu adalah jelmaan dewa. Terpaksa Dayang Sumbi harus bersuamikan seekor anjing, walaupun anjing itu jelmaan dewa. Hari-hari berlalu, Dayang Sumbi dikaruniai seorang bayi laki-laki yang tampan. Bayi itu diasuhnya dengan penuh kasih sayang. Ia diberi nama Sangkuriang. Tak terasa 7 tahun berlalu. Sangkuriang kecil sudah pandai berburu binatang bersama si Tumang. Sangkuriang tak pernah tahu dan tak pernah menyadari kalau si Tumang adalah ayahnya, sebab Dayang Sumbi tidak pernah bercerita siapa sesungguhnya si Tumang itu. Pada suatu hari, Sangkuriang berburu ke hutan bersama si Tumang.
Namun sudah sekian lama mereka tidak menemukan seekor hewan pun. Suatu ketika Sang Kuryang melihat babi hutan besar. Ia mencabut anak panah, membidik tepat ke arah si babi hutan. Namun sebelum anak panah itu dilepas, si babi hutan keburu lari, menyelinap ke dalam semak belukar. Si Tumang diperintah mengejar namun tidak mau. Sang Kuryang jadi marah. Kini ia mengarahkan bidikan panahnya ke arah si Tumang. Tembakan anak panahnya tepat mengenai perut si Tumang. Si Tumang menjerit keras, kemudian tubuhnya ambruk ke tanah. Sang Kuryang menyembelih anjing itu, mengambil bagian-bagian daging yang paling enak dan hatinya. Daging dan hati anjing itu dibungkus dan dibawanya pulang. Hati dan daging itu dimasak dengan lezat oleh Nyi Dayeng Sumbi dan dimakan bersama-sama dengan si Sang Kuryang. Selesai makan, Dayeng Sumbi mencari si Tumang. Sang Kuryang, "Di mana si Tumang?" Sang Kuryang menjawab, "Bu, anjing itu tadi kusuruh menyerang babi hutan. Malah diam saja. Akhirnya, dialah yang kupanah dan kuambil daging dan hatinya." "Apa?" Pekik Dayeng Sumbi kaget. Sepasang mata Nyi Dayeng Sumbi merah menyala pertanda marah. Ia mengambil benda sekenanya, dipukulnya anak itu dengan entong. Sang Kuryang menjerit kesakitan. Ia diusir dari rumah. Ibunya tega berbuat sekejam itu. Diiringi hujan deras dan petir menyambar di langit, Sang Kuryang berlari tak tentu arah. Sang Kuryang bertekad tidak akan kembali ke rumah. Ia mengembara tak tentu arah sampai akhirnya bertemu seorang pertapa sakti. Ia diangkat sebagai murid terkasih. Semua ilmu kesaktian pertapa itu diwariskan kepada Sang Kuryang. 12 tahun kemudian, ia sudah menjadi pemuda dewasa. Wajahnya tampan, tubuhnya gagah perkasa. Setelah selesai masa bergurunya, ia pergi mengembara. Dalam pengembaraannya, ia sering beradu kesaktian dengan para pendekar. Apabila ia kalah dalam satu pertarungan, maka tak segan-segan ia berguru kepada orang yang mengalahkannya, sehingga semakin lama ilmunya semakin tinggi. Pada suatu ketika, dalam petualangannya itu, ia berkelahi dengan Raja Jin dan mengalahkan Raja Jin tersebut, sehingga tunduk dan takluk serta bersedia diperintah apa saja oleh Sang Kuryang. Raja Jin berjanji, "Suatu ketika saya akan membantu Tuan." "Bagaimana caraku memanggilmu?" tanya Sang Kuryang. "Sebut nama hamba dan hentakan kaki Tuan 3 kali ke bumi. Maka hamba akan datang bersama pasukan hamba." "Baiklah kalau begitu." Ia terus mengembara di pinggir sebuah hutan dan bertemu seorang gadis cantik. Keduanya berkenalan dan sama-sama jatuh cinta. Pada suatu hari ketika mereka sedang bercengkrama, si gadis mencari kutu di kepala Sang Kuryang. Tiba-tiba si gadis itu terkejut melihat luka di kepala kekasihnya. Ia menanyakan sebab-sebab terjadinya luka itu. Sang Kuryang menceritakan apa adanya. "Kalau begitu kau adalah Sang Kuryang, anakku sendiri," pekik gadis itu, yang tak lain adalah Dayeng Sumbi, keturunan bidadari yang tetap awet muda. "Tidak mungkin aku menikah dengan anakku sendiri," kata Dayeng Sumbi. Sang Kuryang tak percaya dan terus mendesak agar Dayeng Sumbi mau menjadi istrinya. Dayeng Sumbi minta dibuatkan telaga dan perahu di puncak gunung, yang harus selesai dalam waktu semalam. Sang Kuryang menyanggupi. Dibantu para jin, ia membuat telaga. Namun Dayeng Sumbi membuat muslihat. Tengah malam ia membunyikan lesu hingga ayam semua berkokok. Para penduduk ikut terbangun dan segera menumbuk padi. Para jin yang membantu Sang Kuryang mengira hari sudah hampir pagi. Mereka menghentikan pekerjaannya membuat telaga yang belum selesai. Sang Kuryang marah. Pemuda sakti ini menendang perahu yang dibuatnya. Ketika ditelungkup ke bumi, perahu itu berubah menjadi sebuah gunung. Sesudah itu ia mendekat ke arah Dayeng Sumbi. "Aku tak peduli, apapun yang terjadi kau harus menjadi istriku." "Sang Kuryang, sadarlah, kau adalah anakku sendiri," pekik Dayeng Sumbi sembari berlari menjauh. Sang Kuryang datang mengejar. Biar! Tiba-tiba terdengar ledakan dahsyat. Tubuh Dayeng Sumbi lenyap tanpa bekas. Sang Kuryang berteriak-teriak seperti orang gila. Konon Nyi Dayeng Sumbi diselamatkan oleh para dewa. Bagaimanapun para dewa tidak mengizinkan seorang anak mengawini ibunya sendiri. Ia dijadikan ratu makhluk halus di Laut Selatan dan masyarakat mengenalnya sebagai Nyi Roro Kidul. Sementara itu perahu yang ditendang Sang Kuryang lama-lama berubah menjadi bukit dan kemudian menjadi gunung yang besar.
Gunung itu hingga sekarang dinamakan Gunung Tangkuban Perahu. Demikianlah kisah asal mula Gunung Tangkuban Perahu. Oke, itulah akhir cerita pada episode kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian dan jangan lupa follow Cerita Daniel Podcast. Oke? Oke, ceritanya telah selesai. Terima kasih telah mendengarkannya. Gimana cerita kali ini, seru-seru nggak? Dan kalian suka nggak? Enak kan buat nambah ilmu pengetahuan kalian juga kan? Nah, karena itu, kalian itu wajib support dan follow Cerita Daniel Podcast. Kalian juga bisa request cerita kalian dengan kirim langsung ke email gua dan emailnya yang tertera di deskripsi podcast ini. Jangan lupa untuk share juga ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga dapat ilmu baru seperti kalian hari ini. Terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya.